Selamat datang pada media pembelajaran biologi untuk kelas 11 MIPA semester 1 SMA Negeri 1 Pekalongan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari protista mirip jamur. Selamat belajar. Tujuan dari media pembelajaran ini adalah bahwa setelah mempelajari media ini, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri, klasifikasi, reproduksi, dan contoh-contoh spesies protista mirip jamur. Materi yang akan kita pelajari pada media ini adalah ciri-ciri, klasifikasi, reproduksi, dan contoh-contoh spesies protista mirip jamur. Protista mirip jamur atau jamur protista. Protista mirip jamur merupakan protista heterotrof yang memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara menguraikan atau menelan makanannya. Protista mirip jamur tidak dimasukkan ke dalam fungi karena struktur tubuh dan cara reproduksinya berbeda. Reproduksi jamur lendir mirip fungi, tetapi gerakan pada fase vegetatifnya mirip amuba. Meskipun tidak berklorofil, struktur membran jamur ini mirip alga. Akan tetapi, kelompok protista jenis ini memiliki bentuk seperti jamur sejati yang membentuk sporangia atau membentuk filamen yang menyerupai hifa. Beberapa dari protista mirip jamur berukuran kecil dan hidup di lingkungan yang lembab atau basah. Selanjutnya, macam-macam jamur protista dikelompokkan ke dalam 3 kelas, yaitu jamur lendir atau Myxomycota, jamur air atau Oomycota, dan Acrasiomycota. Klasifikasi protista mirip jamur. Marilah kita pelajari klasifikasinya. Protista mirip jamur dikelompokkan menjadi 3 kelas, yaitu Oomycota atau jamur air, Myxomycota atau jamur lendir, dan Acrasiomycota atau jamur lendir bersekat. Oomycota atau jamur air. Oomycota adalah kelompok protista bersel tunggal atau uniseluler yang berfilamen. Oomycota atau disebut juga sebagai water mold karena kebiasaannya yang tumbuh dengan baik dalam kondisi kelembaban yang tinggi dan berair. Anggota-anggotanya secara fisik mirip dengan fungi atau jamur, sehingga organisme ini pernah dimasukkan sebagai anggota fungi. Selain water mold, Oomycota juga dikenal sebagai white rust atau karat putih dan juga dikenal sebagai downy mildew atau embun bulu. Beberapa anggota Oomycota bersifat uniseluler dan tidak memiliki kloroplas. Sebagian besar jamur air hidup secara bebas atau melekat pada sisa-sisa tumbuhan di kolam, danau, atau aliran air. Mereka hidup sebagai pengurai dan berkoloni. Walaupun begitu, ada juga yang hidup pada sisik atau insang ikan yang terluka sebagai parasit. Jamur air memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, yang berbeda dengan dinding sel jamur sejati atau fungi yang terbuat dari polisakarida yang disebut kitin. Yang membedakan jamur air dengan jamur sejati adalah adanya sel biflagellata yang terjadi pada daur hidup jamur air, sementara jamur sejati tidak memiliki flagela. Contoh-contoh spesies Oomycota atau Oomycotina atau ada juga yang menyebut Oomycetes adalah Saprolegnia spesies dan Phytophthora infestans.
Ciri-ciri Oomycota atau jamur air. Pertama adalah sebagian besar bersifat uniseluler. 2. Tidak berkloroplas. 3. Bersifat heterotrof. 4. Memiliki habitat di perairan tawar seperti kolam, danau, atau aliran air, serta tempat yang lembab. 5. Struktur sel memiliki flagel atau bulu cambuk untuk berenang dalam air. 6. Hidup bebas atau melekat pada sisa-sisa tumbuhan atau hewan. Ciri berikutnya adalah 7. Ada yang bersifat saprofit sebagai dekomposer atau pengurai, yang hidup pada sisa-sisa alga dan hewan yang mati. 8. Ada pula yang bersifat sebagai parasit pada tanaman dan hewan air. 9. Ada yang bersifat patogen atau menyebabkan penyakit. 10. Ada juga yang bersifat motil atau cenderung bergerak karena memiliki alat gerak berupa flagel. 11. Dinding sel berupa selulosa. 12. Mempunyai banyak inti yang terdapat dalam benang-benang hifa yang tidak bersekat. Oomycota berkembang biak secara seksual atau vegetatif dan juga secara seksual atau generatif. Reproduksi aseksual Oomycota yang hidup di air dengan menghasilkan spora berflagel yang disebut zoospora. Sedangkan yang hidup di darat dengan sporangium dan conidium. Sementara itu, reproduksi seksualnya dengan cara oogami. Contoh-contoh spesies Oomycota. Yang pertama adalah Laganidium rabensorsid yang memiliki hifa bercabang yang hidup parasit dalam sel-sel ganggang. Berikutnya, Saprolegnia parasitica, parasit pada ikan dan telur-telur ikan. Selanjutnya, Pythium debarianum, menyebabkan busuk pada kecambah. Kemudian, Phytophthora infestan, yang merupakan parasit dan menyerang tanaman kentang, tomat, dan sebagainya. Phytophthora faberi menimbulkan penyakit pada tanaman karet pada luka bekas sadapan. Plasmopora viticola merupakan parasit pada tanaman anggur. Pseudoperanospora cubensis, parasit pada tanaman mentimun. Albucocandida, parasit pada tanaman kol, kubis, dan kelompok crucifera yang lain. Saprolegnia spesies parasit pada ikan. Pythium debarianum menyebabkan busuk pada kecambah. Sementara Plasmopora viticola merupakan jamur parasit pada anggur. Phytophthora faberi menimbulkan penyakit pada tanaman karet pada luka bekas sadapan. Sementara Albucocandida parasit pada tanaman kol atau kubis. Myxomycota atau jamur lendir. Myxomycota disebut juga dengan jamur lendir karena memiliki protoplasma tanpa dinding sel. Myxomycota adalah kelompok jenis jamur lendir yang berwarna kuning karena memiliki pigmen berwarna kuning atau oranye. Myxomycota bersifat heterotrof, memiliki bentuk tubuh seperti lendir atau plasmodium, dan dapat bergerak seperti amuba. Myxomycota dapat hidup di tempat yang lembab dan basah, seperti hutan basah atau sampah yang basah. Kelompok ini juga dapat ditemui di batang kayu yang membusuk. Ciri-ciri Myxomycota atau jamur lendir. 1. Bersifat heterotrof dan tidak memiliki klorofil.
2. Memiliki berbagai jenis warna yang terdapat pigmen seperti warna kuning atau oranye, biru, juga violet. 3. Habitat dari jamur ini biasanya di daerah yang dingin, lembab, daerah yang teduh, dan biasanya di pohon yang sudah mati. 4. Kebanyakan parasit. 5. Multinukleat atau memiliki banyak inti. 6. Bergerak dengan menggunakan pseudopodia atau kaki semu. 7. Bentuk tubuh seperti lendir. Reproduksi Myxomycota dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Pada reproduksi secara generatif akan melibatkan peleburan sel gamet dengan cara singami. Sedangkan pada reproduksi secara vegetatif dilakukan dengan spora yang nantinya akan membentuk sel gamet. Terdapat sekitar 500 spesies jamur lendir plasmodial, antara lain Fusarium polycephalum, Didymium species, dan Fuligo septica. Perhatikan dua spesies pada gambar berikut. Acrasiomycota. Acrasiomycota merupakan jamur lendir seluler yang hidup bebas dan amuboid atau berbentuk menyerupai amuba, namun plasmodiumnya tidak multinukleat. Artinya tidak memiliki banyak inti, hanya ada satu inti. Acrasiomycota disebut juga jamur lendir bersekat. Mereka dapat dijumpai di berbagai tempat di dalam tanah yang banyak mengandung bahan organik, memakan bakteri dan zat-zat organik. Tubuh buah Acrasiomycota disebut sorokap, yaitu tubuh buah yang sering ditemukan bercabang-cabang dan tiap ujung cabang membentuk kelompok-kelompok spora. Spora Acrasiomycota berbentuk seperti bola atau telur dengan dinding sel tipis yang mengandung selulosa. Pada beberapa spesies yang lain, spora yang dihasilkan tidak mengandung dinding sel yang disebut pseudospora. Spora akan berkecambah membentuk myxamuba yang kemudian tumbuh menjadi plasmodium. Jamur lendir seluler dari Acrasiomycota ada sekitar 65 spesies yang dikenal. Ciri-ciri Acrasiomycota antara lain sebagai berikut. 1. Tubuhnya berbentuk lendir, sehingga disebut juga jamur lendir seperti Myxomycota. 2. Tetapi tubuhnya memiliki sekat, sehingga disebut dengan istilah jamur lendir bersekat. Ciri berikutnya adalah yang ketiga, ada yang bersel satu, ada juga yang bersel banyak. 4. Hidup bebas dan bersifat amuboid. 5. Fase plasmodium tidak multinukleat atau tidak berinti banyak. 6. Bersifat heterotrof dengan memakan sisa-sisa zat organik di hutan atau bakteri. 7. Habitat di dalam tanah yang banyak mengandung bahan organik sebagai sumber makanannya. 8. Bersifat motil atau aktif bergerak. 9. Memiliki tubuh buah yang berfungsi sebagai alat reproduksi seksual. Acrasiomycota dapat berkembang biak dengan cara pembelahan sel secara mitosis sehingga dihasilkan sel-sel berbentuk amuba dalam jumlah yang banyak. Oleh karena itu, makhluk hidup ini dapat hidup bebas dan bersifat amuboid. Contoh Acrasiomycota adalah Acrasis species, Sapinia species,
Polyspadilium species, dan Dictyostelium discoideum. Berikut ini adalah Acrasis rosea dan Sapinia spesies. Demikian media pembelajaran ini. Semoga media pembelajaran yang sederhana ini dapat membantu peserta didik untuk memahami materi protista mirip jamur. Sampai ketemu lagi pada media pembelajaran berikutnya. Selamat belajar.